Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, "Sebab itu, marilah kita, oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari." Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 8 yang menyatakan, "Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, demikianlah mazmur pujian. Di saat ini, dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini, ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk semangat sukacita yang senantiasa Engkau limpahkan dan Engkau masih percayakan kepada kami dan juga keluarga kami. Terkhusus pada malam hari ini ya Tuhan, di mana Engkau boleh menghimpunkan kami beserta keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh memuji nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dimampukan untuk mendengar dan juga memiliki komitmen dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ajar kami juga untuk kami tetap mengucap syukur dan juga bersuka cita sekalipun sampai hari ini kami masih melakukan ibadah keluarga ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-43, yang menyatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib.
Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam. Apa kabarnya di hari ini? Saya berharap kita semua tetap ada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tentunya keadaan yang merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa khawatir untuk menghadapi hari esok, karena kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada monumen dan juga makam dari pahlawan kita Samratulangi yang terletak di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, terdapat sebuah tulisan besar. Ya, tulisannya besar. Saya memang belum pernah ke sana, tapi ketika saya mencari di internet, tulisan itu begitu besar dan tertulis begini: Sitau Timo Tumoto. Nah, Sitau Timo Tumoto. Bagi orang-orang yang berasal dari sana pasti sudah tidak asing lagi bahwa pedoman ini berarti adalah orang hidup untuk menghidupi orang lain, atau kita menjalani kehidupan ini untuk menghidupi sesama atau orang lain. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pedoman Sitau Timo Tumoto ini diangkat oleh Samratulangi sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran nasional etnik Minahasa pada masa itu. Pedoman atau filsafat ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, di mana pada masa itu suku-suku yang ada di Minahasa itu belum bersatu seperti saat ini dan saling membenci. Dan ketika itu para tua-tua adat atau para kepala suku Minahasa tersebut meminta amanat dari Watu Pinawetengan. Ya, Watu Pinawetengan ini terletak di kawasan Kawangkoan, di daerah Kawangkoan sekitar 40 km dari Manado. Watu Pinawetengan ini artinya adalah batu berbagi. Dan ketika meminta amanat tersebut atau meminta apa yang harus kami lakukan, dari batu tersebut keluarlah suara, yang mana suara tersebut mengatakan akad sitau ustimo outimoto. Nah, artinya adalah supaya keturunanmu hidup, kamu harus saling menghidupi. Dan kalimat ini kemudian menjadi pedoman hidup pada saat itu dan juga dipahami sebagai jika kita ingin hidup bahagia atau ketika kita menjalani hidup damai, hidup yang baik pada saat ini, maka kebaikan atau kedamaian tersebut tidak hanya terjadi saat ini, namun juga anak cucu atau keturunan kita di masa depan pun juga akan menikmati kedamaian tersebut. Nah, dan kemudian sejak itulah Sitau Timo Tumoto ini dijadikan pedoman hidup di daerah sana dan diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan saling mengasihi, saling membantu satu sama yang lain, saling menopang, dan semua orang yang ada di sana kemudian hidup secara mahesa esaan, secara saling bersatu padu, dan itulah Minaesa, yang artinya satu, itulah Minahasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini pun kita kembali melihat firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan
di dalam Kisah Para Rasul 10 ini. Memang bacaan kita itu dari ayat yang 34 sampai 43. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan, Kisah Para Rasul 10 ini menceritakan dua tokoh atau dua orang yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok, ya. Yang satu itu adalah bernama Cornelius, seorang tentara, dan yang satu lagi bernama Petrus, murid Tuhan, ya. Yang satu lagi Petrus orang Yahudi, sementara si Cornelius adalah orang Romawi, yang mana secara sosial politis posisi mereka itu berseberangan, bahkan bermusuhan. Nah, kemudian kalau dilihat yang satu lagi Petrus adalah orang awam, sementara Cornelius disebutkan di dalam pasal 10 ini di awal diceritakan ia seorang tentara. Jadi dari sisi perhitungan kekuatan tentu satunya lemah dan satunya kuat karena mereka bersenjata. Jadi perbedaan antara Cornelius dan juga Petrus ini bagaikan air dan minyak yang rasa-rasanya tidak mungkin untuk disatukan, ya. Namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada satu hal ternyata yang membuat mereka mendapatkan suatu inspirasi yang sama dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus Tuhan, dengan mereka berdua itu sama-sama mendapatkan penglihatan. Dan Petrus mendapatkan penglihatan ketika itu ia melihat ada segi empat kain berbentuk segi empat, di mana di dalamnya itu terdapat semua jenis binatang, semua jenis hewan. Dan perintah dari Tuhan di dalam penglihatan tersebut adalah bahwa Petrus disuruh untuk memakan hewan-hewan yang ada di kota atau kain berbentuk persegi itu. Nah, lalu Petrus kemudian katakan bahwa kita lihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-14 kita lihat di sana Petrus mengatakan, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Dan perintah ini diulang kemudian sampai 3 kali, dan Petrus pun dengan jawaban yang sama, ia tidak mau makan karena ia tidak memakan binatang yang haram. Nah, Petrus sangat bingung kenapa kok perintah ini sampai dilakukan berulang-ulang di dalam penglihatannya. Sampai di situ kemudian Cornelius di tempat yang berbeda, ia pun juga mendapatkan penglihatan, di mana di dalam penglihatan tersebut ia disuruh oleh malaikat Tuhan untuk mengundang Petrus datang ke rumahnya. Jadi setelah mendapat penglihatan tersebut, Cornelius kemudian menyuruh utusannya untuk pergi menjemput Petrus. Perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa di dalam pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini catatan penting untuk kita bisa memahami bagaimana Cornelius. Cornelius tentara Romawi, namun ia percaya kepada Allah, ia sangat baik kepada orang-orang Yahudi, memberi sedekah, dan inilah yang membuat Allah berkenan kepadanya, dan ia diberi penglihatan untuk boleh mengundang Petrus ke rumahnya. Nah, kita juga harus mengingat tentang latar belakang Petrus yang adalah orang Yahudi, Bapak Ibu, di mana ketika Petrus mendapatkan penglihatan untuk memakan semua jenis hewan yang ada di dalam penglihatannya tersebut, ia tidak mau karena itu haram. Kita tahu bahwa keyahudian Petrus itu begitu kental karena Petrus asli orang Yahudi, dan di dalam aturan orang-orang Yahudi itu kita tahu ada perbedaan makanan yang haram, ada perbedaan makanan yang halal. Yang haram tentu tidak boleh dimakan karena itu akan berdosa, itu akan tidak menguduskan kita sebagai umat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Yahudi memiliki aturan yang begitu ketat, sangat mematuhi namanya hukum Taurat Musa. Kita juga tahu bahwa masalah ini kemudian ketika ada di zaman perjanjian baru juga menjadi suatu masalah, karena kemudian orang-orang Yahudi ini lebih sibuk mengurusi tentang siapa yang bersunat, siapa yang tidak bersunat. Yang layak disebut dengan pengikut Allah adalah orang-orang yang bersunat, yaitu orang Yahudi sendiri. Artinya di luar Yahudi itu tidak berhak, tidak ada keselamatan,
Nah, jadi luar biasa karakter kehidupan daripada orang-orang Yahudi, dan inilah yang kemudian disadari oleh Petrus. Nah, ketika singkat cerita para utusan Kornelius datang dan disuruh menjemput, dan kemudian Petrus juga tiba di rumah Kornelius yang adalah orang Romawi, seharusnya orang Yahudi dan orang Romawi itu tidak duduk bersama makan, atau bahkan juga orang Yahudi tidak mungkin bertamu ke rumah orang Romawi. Tapi itulah yang terjadi, dan sampai disitulah latar belakang kisah kita, dan kemudian itulah yang menjadi latar belakang daripada bacaan kita dari 34 sampai dengan 43, di mana di pasal 34 sampai 35 Petrus kemudian menyadari apa arti dari penglihatan yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepadanya. Ia katakan begini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan itulah Kornelius. Kornelius berasal dari bangsa yang berbeda daripada Petrus, namun Allah berkenan kepadanya karena Kornelius dan seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Dan setelah berbicara seperti ini, Petrus kemudian duduk makan dan menikmati waktu-waktu di rumah Kornelius. Di sana pun ia juga berkhotbah, menceritakan tentang siapa Yesus, menceritakan juga tentang bagaimana seharusnya orang Yahudi dan juga orang di luar Yahudi itu seharusnya tidak seperti ini, tidak akrab seperti ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira demikian firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pada saat ini. Lalu kemudian apa yang menjadi aplikasi atau pesan firman Tuhan untuk boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baru 2 hari yang lalu kita memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan di dalam momentum peringatan tersebut, kita sebagai gereja bukan sebagai gedung, tapi kita atau umat yang adalah gereja itu seharusnya boleh menyadari kembali apakah sampai usia 75 tahun Indonesia gereja sudah betul-betul membuka diri dan juga melihat ke dalam dunia luar bahwa tugas gereja itu ialah untuk merangkul semua orang tanpa terkecuali. Ataukah masih kita hidup di dalam kenyamanan dunia sendiri, artinya bahwa kita suka hidup di tengah-tengah persekutuan kita, namun ketika pintu gereja itu dibuka lebar, pintu gerbang itu dibuka lebar dan kita diharuskan menjadi saksi di luar gedung gereja, kita mulai merasa enggan, kita mulai merasa tidak nyaman, dan akhirnya membuat kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kecenderungan kita adalah demikian. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, Tuhan itu mengasihi semua orang, semua bangsa tanpa terkecuali. Dan tugas kita adalah ketika Tuhan itu mampu atau mau mengasihi semua bangsa terkecuali, demikian juga lah yang harus terjadi pada kita. Lucu rasanya ketika Tuhan Allah yang kita sembah mengasihi semua orang, namun kita yang mengaku percaya kepadanya hanya mampu mengasihi orang-orang yang ada di persekutuan kita, orang-orang yang sama dengan kita, sama-sama Kristen, atau bahkan tidak jarang sesama Kristen pun kita tidak mampu untuk saling mengasihi. Dan itu tidak bisa. 75 tahun Indonesia merdeka, para pejuang mengusahakan kemerdekaan itu bukan hanya untuk salah satu suku saja, bukan hanya untuk salah satu agama saja, tapi berjuang untuk Indonesia di mana di dalamnya itu bineka, ada beraneka macam. Dan kita saat ini bersyukur boleh menikmati kemerdekaan yang sudah berusia 75 tahun. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengusir para penjajah, menumpahkan darah luar biasa, tapi bukan berarti perjuangan kita itu telah berhenti. Kita tetap harus terus berjuang sampai Tuhan menyatakan kehidupan kita di dunia ini selesai. Perjuangan dalam bentuk apa? Mungkin perjuangan tidak untuk menjajah bangsa lain, untuk tidak mengusir para penjajah dari bangsa lain. Tapi perjuangan kita saat ini di dalam kita menjalani hari-hari kita adalah bagaimana kita terus berjuang mengusahakan damai sejahtera itu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita, di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan semua masyarakat Indonesia yang kita tahu ragamnya luar biasa.
Ingat pedoman Sitau Timau Tumoto. Kita itu hidup untuk menghidupi orang lain. Kita itu ada di sini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah yang harus kita lakukan. Pada akhirnya Petrus sadar bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya bagi bangsa Yahudi, namun bagi semua bangsa, semua orang yang takut akan Dia. Ketika Petrus menyadari tersebut dan boleh menerima Kornelius dengan baik, maka itulah yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita buka lebar pintu gereja kita. Kita keluar dan kita nyatakan kesiapan diri untuk boleh menjadi alat Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan, bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja, terlebih khusus bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Agar biarlah melalui sikap hidup kita terlihat teladan Yesus di sana dan juga orang akan mengenal Dia. Selamat menjadi para pejuang Bapak Ibu bersama dengan keluarga yang senantiasa dikasihi, dan ingatlah selalu pedoman bahwa kita menjalani kehidupan saat ini untuk menghidupi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan kebenaran firman-Mu bagi kami dan keluarga kami pada saat ini. Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi semua orang, Engkau mengasihi semua bangsa. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk kami boleh memegahkan diri kami sendiri dan menganggap bahwa Tuhan hanya berkenan bagi kami. Tidak demikian. Kami diajak untuk mengingat pedoman daripada orang-orang Minahasa, Sitau Timau Tumoto, bahwa kami saat ini hidup untuk bisa menghidupi orang lain. Kami saat ini ada di tengah-tengah dunia ini untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh berbagi bagi semua orang tanpa terkecuali, sehingga damai sejahtera Tuhan itu nyata dirasakan bagi kami dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami masih mementingkan diri kami sendiri, kami masih menganggap bahwa Tuhan hanya berkenan bagi kami, dan itu membuat kami enggan untuk kami keluar daripada pintu gerbang gereja dan juga menjadi saksi Tuhan. Kami cenderung untuk menikmati kenyamanan hidup ini di tengah-tengah persekutuan kami saja, atau bahkan juga di tengah-tengah persekutuan kami pun tidak jarang kami belum bisa menghadirkan damai sejahtera, justru kami menghilangkan damai sejahtera tersebut. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh rindu untuk kami boleh menyadari penuh seperti Petrus yang boleh menerima Kornelius dengan sukacita. Sehingga Tuhan, semakin banyaklah orang-orang sesama kami yang mengenal Tuhan melalui tutur kata sikap hidup kami, sehingga hidup kami pun Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini pun kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Indonesia yang mana boleh berusia 75 tahun saat ini. Tentu itu bukan perjuangan yang mudah Tuhan,
kami bersyukur di dalamnya, dan kami juga menyadari bahwa kami juga harus menjadi para pejuang-pejuang yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan damai sejahtera itu nyata, hadir hingga Tuhan menyatakan bahwa waktu kita selesai di dunia ini. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, agar biarlah melalui kepemimpinannya Tuhan senantiasa dinyatakan bahwa kedamaian ini adalah milik Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi saat ini, di mana ketika kami memperingati 75 tahun Indonesia pun kami harus berdampingan dengan pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Tuhan berkati para pemerintah, gereja, semua Tuhan yang saling bahu-membahu untuk bagaimana Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati kami semua, seluruh rakyat Indonesia yang juga adalah umat Tuhan, warga gereja, untuk boleh menyadari sungguh bahwa pandemi COVID ini adalah tugas kita bersama, sehingga kami diingatkan, disadarkan betul untuk kami boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku. Ampuni kami Tuhan, bahkan protokol kesehatan yang paling sederhana pun dengan senantiasa menggunakan masker, terkadang kami suka lupa, terkadang kami suka meremehkan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak ingin situasi ini terjadi berkepanjangan. Kami ingin segala sesuatu yang menjadi reda. Tuhan boleh pulihkan kembali dunia ini, boleh pulihkan kembali tanah air kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada malam hari ini juga berdoa untuk keluarga yang kami kasihi. Terima kasih ketika Tuhan boleh menghadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan kami. Istri, suami, anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan senantiasa menjagai mereka, senantiasa ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan juga penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Inilah seluruh rangkaian doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 7 ayat 18 yang menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia bagi kami, umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur, walau tak sebanding dengan apa yang Kau berikan. Terimalah persembahan syukur kami, jadikanlah persembahan syukur ini menjadi alat dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ingatlah selalu sitau timau tumotau. Jadikanlah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobanya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Banyak yang terluka, hatinya pedih. Maukah kau menolong, memulihkannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.